Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas Rizkon dan Mbak Wina baru saja menikah dan membina rumah tangganya. Mereka memulai pernikahannya secara mandiri. Mas Rizkon dan Mbak Wina tidak ikut tinggal dengan kedua orang tuanya ataupun mertuanya, melainkan mereka tinggal berdua dengan rumah kosan yang ukurannya tidak terlalu besar, namun cukup untuk ditinggali mereka berdua. Mas Rizkon dan Mbak Wina baru beberapa bulan menikah. Di kosan tersebut, biasanya Mbak Wina kalau pagi hingga sore hari berada di kosan sendirian, karena Mas Rizkon bekerja untuk menafkahi Mbak Wina untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga untuk bayar biaya kos-kosan bulanannya. Mas Rizkon bekerja sebagai tukang proyek bangunan kalau ada panggilan proyek. Jadi Mas Rizkon jarang bekerjanya, tidak setiap hari, karena kalau tidak dapat panggilan untuk bekerja, Mas Rizkon hanya di rumah saja. Terkadang kalau Rizkon nganggur di rumah, Mbak Wina mengandalkan usaha online-nya dari rumah. Namun, meskipun begitu, mereka masih tetap harmonis keluarganya karena bisa melengkapi satu sama lain. Dan juga biaya yang dikeluarkan belum cukup banyak karena belum memiliki momongan. Makan sehari-hari pun juga seadanya, yang penting perut bisa terisi dan tidak kelaparan. Hingga suatu ketika, Mbak Wina pergi ke suatu warung di dekat kosannya. Mbak Wina mau membeli beras dan mie instan untuk dimasaknya. Jarak warung dengan kosannya tidak terlalu jauh, hanya beberapa langkah saja dari kosan. Sesampainya di dalam warung, Mbak Wina bertemu dengan salah satu tetangganya yang juga ada di warung tersebut. Mereka pun saling bertegur sapa dengan senyuman yang ramah. Mbak Wina, mau beli apa Mbak? Iya Bu, mau beli beras sama mie instan, ucap Mbak Wina. Mau utang lagi ya Mbak? Timpal pemilik warung. Seketika Mbak Wina pun tertunduk malu dan lesu karena pemilik warung tersebut memberitahu aibnya Mbak Wina sendiri di depan ibu tetangganya. Iya Bu, kalau boleh. Gimana sih Mbak? Suaminya gak nafkahi ya? Sampai sehari-hari harus ngutang gitu? Kasian, padahal baru menikah, timpal ibu tersebut. Lalu Mbak Wina tidak menjawab pertanyaan dari ibu tetangganya itu. Karena malu, Mbak Wina langsung pergi dan tidak jadi untuk menghutang di warung tersebut. Kalau gitu, saya pulang dulu. Permisi, ucap Mbak Wina. Karena sudah kepalang malu dan tidak mendapatkan barang yang diinginkannya, Mbak Wina pun pulang sampai rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mas Rizkon yang sedang duduk menonton televisi. Kemudian Mbak Wina masuk dengan keadaan wajah yang murung dan tertekuk, membuat Mas Rizkon bertanya-tanya. Kamu kenapa Dek? Akan tetapi, Mbak Wina masih tetap tidak mau menjawab dan menceritakan kepada suaminya. Jawab dong Dek, kamu kenapa kok pulang-pulang diam merenung seperti itu? Saat ditanya oleh Mas Rizkon, Mbak Wina langsung meneteskan air matanya. Aku malu Mas. Malu kenapa Dek? Kenapa harus malu? Tadi katanya kamu mau ke warung, utang beras sama mie, mana barangnya? Iya aku malu Mas, tadi dihina sama ibu tetangga. Katanya kamu tidak menafkahi aku karena setiap hari harus berutang di warung, jelas Mbak Wina. Ya sudah, kamu gak usah malu dan bersedih. Maafkan Mas ya, Mas belum bisa membahagiakan kamu. Nanti kalau Mas ada rezeki, Mas akan lunasi hutangnya dan kamu tidak perlu berhutang lagi. Kamu doakan Mas supaya rezekinya lancar ya Dek. Mbak Wina pun mengangguk dan tersenyum kecut kepada Mas Rizkon. Singkat cerita, suatu ketika saat Rizkon akan berangkat bekerja karena Mas Rizkon sudah mendapat panggilan lagi untuk bekerja proyek, dia berpapasan dengan salah satu ibu-ibu tetangganya. Mas Rizkon mau kemana? Ibu, ini mau berangkat bekerja Bu. Istrimu itu kasihan yo, selalu utang di warung padahal kamu kerja. Pasti hasilnya sedikit karena tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, ucap ibu tetangganya yang nyinyir.
Karena merasa kesal dan sakit hati, Rizkon tidak mau merespon atau menjawab pertanyaan dari ibu tersebut. Rizkon langsung pergi meninggalkan ibu tersebut. Saat bekerja, Rizkon tidak fokus karena memikirkan omongan tetangganya tadi yang selalu menghina Mas Rizkon dan Mbak Wina. Di tempat kerjanya, dia jadi sering melamun dan tidak fokus. Hal itu sampai ditegur oleh salah satu rekan kerjanya. "Riz, bengong aja," ucap teman kerjanya dengan menepuk pundaknya Mas Rizkon. Seketika Rizkon pun terperanjat karena dikagetkan oleh teman kerjanya itu. Lalu teman kerjanya tersebut duduk di sampingnya. Saat itu sedang jam istirahat. "Kamu kenapa, Riz? Kok sepertinya banyak beban pikiran sekali?" "Iya nih, pusing. Kebutuhan rumah tangga banyak dan hutang sudah menumpuk," curhat Mas Rizkon. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirin, bisa stres nanti kamu." "Gak usah pikirin gimana. Aku selalu dihina sama tetangga kosan aku, sama istriku juga. Sakit hatiku, bro." "Yang penting kamu tetap fokus saja bekerja dan cari uang. Jangan pikirin hinaan dan omongan tetangga." Rizkon pun hanya bisa menghela napas panjangnya. Sore harinya, Mas Rizkon pulang kembali ke kosannya. Rizkon mengendarai sepeda motornya dengan perlahan melewati jalan raya. Namun Rizkon mengendarai motornya tidak fokus dan selalu melamun hingga akhirnya Rizkon oleng dan tertabrak mobil yang ada di depannya. Rizkon pun terjatuh tersungkur di aspal dan tidak sadarkan diri. Untungnya pemilik mobil yang telah menabrak Rizkon tersebut akan bertanggung jawab. Rizkon pun dibawa dengan mobilnya pergi menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, para perawat datang dengan membawakan ranjang darurat untuk membawa Rizkon masuk ke dalam ruang UGD. Semua perawat itu dengan berjalan tergesa membawa Mas Rizkon karena banyak luka di tubuhnya. Saat Rizkon dibawa ke ruang UGD, orang yang menabrak Rizkon menelpon istrinya dengan ponsel Mas Rizkon yang ada di dalam tas yang dibawanya saat mengendarai motor. Saat ibu Mbak Wina sedang duduk santai menonton televisi di sore hari, tiba-tiba saja dering ponselnya Mbak Wina yang ada di samping tempat duduknya itu bergetar. Sontak Mbak Wina terperanjat dan langsung mengangkat teleponnya yang tertera nama suaminya. "Halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan istrinya Mas Rizkon?" "Iya benar. Kok ponsel suami saya ada di masnya ya?" "Iya Mbak, saya mau memberitahu kalau suami Mbak berada di rumah sakit. Tadi mengalami kecelakaan," ucapnya. Seketika Mbak Wina langsung lemas dan segera bergegas untuk menuju ke rumah sakit. Dengan perasaannya yang campur aduk, Mbak Wina naik angkutan umum pergi ke rumah sakitnya. Hingga sesampainya di rumah sakit, Mbak Wina langsung menuju ke tempat resepsionis untuk menanyakan ruangan suaminya dirawat. "Maaf Sus, saya mau tanya, ruangan atas nama Rizkon di mana ya?" "Bentar Bu, saya cari dulu ya." "Mas Rizkon yang tadi mengalami kecelakaan berada di ruang UGD," jelas suster itu. "Terima kasih ya Sus." Lalu Mbak Wina berjalan terbirit-birit mencari ruangan UGD. Hingga setelah beberapa menit berjalan, akhirnya Mbak Wina menemukan juga ruangan UGD. Di depan ruang UGD, Mbak Wina melihat ada seorang laki-laki yang tengah duduk di bangku. Lalu laki-laki tersebut menyapa Mbak Wina. "Mbak, maaf, Mbak istrinya Mas Rizkon ya?" tanya orang tersebut. "Iya Mas, Masnya yang tadi nelpon saya ya?" "Iya Mbak, saya yang tadi tidak sengaja menabrak suami Mbak. Tapi Mbak tenang saja, saya akan menanggung semuanya." "Makasih ya Mas, suami saya bagaimana keadaannya?" "Belum tahu Mbak, kita tunggu dulu saja." Lalu Mbak Wina dan orang yang menabrak tersebut duduk di bangku sambil menunggu Mas Rizkon keluar dari ruangannya. Beberapa saat kemudian, dokter pun keluar dari ruangan UGD. Mbak Wina dan orang tersebut langsung bergegas menghampiri dokter yang baru saja keluar. "Gimana dok keadaan suami saya?" "Mas Rizkon tidak terlalu parah lukanya. Dia juga bisa langsung untuk dipindahkan ke tempat rawat inap," jelas dokter itu. "Terima kasih dok." Sekitar 1 jam kemudian, Rizkon dibawa keluar dan akan dipindahkan menuju ke ruang rawat inap. Namun Rizkon masih belum sadarkan diri. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Rizkon pun bangun.
Alhamdulillah, akhirnya kamu bangun juga, Mas, ucap Mbak Wina. Aku di mana, Dek? Tanya Mas Rizkon. Kamu di rumah sakit, Mas. Tadi kamu kecelakaan. Lalu orang yang tadi menabrak Rizkon meminta maaf dan memperkenalkan dirinya. Kenalin, Mas, saya Fandi dan saya minta maaf ya, Mas. Tadi tidak sengaja menabrak Masnya, ucap Fandi. Iya, Mas, gak apa-apa. Itu juga salah saya. Tadi sore saya melamun juga. Ya ampun, Mas, kenapa kamu bisa melamun di jalan? Kan bahaya, akibatnya seperti ini kan, ucap Mbak Wina. Namun Rizkon tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Mbak Wina. Sedangkan Mas Fandi karena sudah malam, dia pun izin untuk pulang. Mas, saya izin pulang terlebih dulu ya. Besok saya akan datang lagi ke sini. Kalian tenang saja, semua biaya saya yang akan bayar dan saya yang akan tanggung jawab, ucap Mas Fandi. Iya, Mas, terima kasih ya, Mas. Mas hati-hati pulangnya, timpal Mas Rizkon. Oh iya, sebelum itu ini nomor HP saya. Kalian catat ya, supaya nanti kalau ada apa-apa kalian bisa hubungi saya, ucap Mas Fandi. Lalu Mas Fandi pun pulang ke rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Fandi datang kembali ke rumah sakit dengan membawakan buah-buahan untuk Mas Rizkon. Sedangkan Mbak Wina sedang pulang ke kosannya untuk mengambilkan baju ganti dan perlengkapan yang lain untuk Mas Rizkon. Maaf ya, Mas, saya jadi merepotkan, Mas, ucap Mas Rizkon. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya, Mas, jawab Mas Fandi. Lalu Mas Fandi dan Mas Rizkon bercengkrama satu sama lain. Di tengah obrolannya, Mas Fandi menanyakan kepada Mas Rizkon. Maaf, Mas, kalau saya boleh tahu, Mas kemarin sore itu melamun karena apa? Karena itu sangat berbahaya, Mas, melamun di jalan, tanya Mas Fandi. Tanpa malu dan ragu, Rizkon curhat dan menceritakan semuanya kepada Mas Fandi. Iya, Mas, saya masih banyak pikiran. Saya sedang terimbit ekonomi dan bingung harus bagaimana. Sedangkan kerjaan saya tidak setiap hari karena saya pekerja proyek yang dipanggil kalau ada proyek saja. Hutang sudah menumpuk dan selalu dihina oleh para tetangga, jelas Mas Rizkon. Kalau Mas mau, nanti Mas akan saya bantu untuk membuka usaha seperti saya dengan menggunakan modal dari saya. Kalau semisal uangnya Mas sudah terkumpul, nanti Mas bisa mengembalikan uangnya pada saya, tawar Mas Fandi. Wah, beneran ini, Mas. Saya mau banget, Mas. Saya sudah bosan hidup kekurangan dan selalu dihina oleh tetangga, ucap Mas Rizkon. Nanti kalau Mas sudah sembuh, Mas menemui saya saja di alamat ini, ucap Mas Fandi sembari memberikan alamat rumahnya. Iya, Mas. Baik, terima kasih ya, Mas, jawab Mas Rizkon. Sama-sama, Mas. Mas cepat sembuh ya. Beberapa saat kemudian istrinya Mas Rizkon datang dengan membawakan perlengkapannya dan Mas Fandi pun langsung berpamitan kepada Mas Rizkon karena dia ada urusan yang harus diurus. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Mas, Mbak, soalnya masih ada urusan, ucap Mas Fandi. Loh, kok buru-buru banget, Mas? Saya kan baru datang, timpal Mbak Wina. Iya, nanti besok saya kesini lagi, Mbak, jawab Mas Fandi. Singkat cerita, Rizkon pun sudah mendingan dan Mas Rizkon sudah diperbolehkan untuk pulang oleh dokter. Rizkon tidak berangkat bekerja karena tubuhnya masih belum fit dan belum sepenuhnya sembuh. Beberapa teman dan saudaranya dan tetangganya pun datang untuk menjenguk Mas Rizkon. Orang-orang yang menjenguk tersebut membawakan bingkisan untuk keluarganya Mas Rizkon. Lumayan, bingkisan tersebut bisa untuk kebutuhannya beberapa hari ke depan. Karena bingkisannya yang diberikan kepada keluarganya Rizkon berupa bahan-bahan sembako seperti minyak, beras, gula, teh, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa yang memberikan uang dan buah-buahan. Ada ibu tetangganya yang selalu nyinyir itu datang ke rumahnya Mas Rizkon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, silakan masuk, Bu, jawab Mbak Wina. Lalu ibu tersebut masuk dan duduk di dalam kosannya. Cepat sembuh ya, Rizkon, supaya kamu bisa bekerja dan gak nyusahin Mbak Wina terus, ucapnya yang tak mengenakan hati. Mas Rizkon yang mendengar apa yang dikatakan langsung membuang mukanya dari hadapan ibu tetangganya tersebut.
Bu, saya buatkan minum dulu ya, ucap Mbak Wina. Tidak usah, saya mau langsung pulang saja. Kalau kelamaan di sini nanti bisa ketularan miskin, jawabnya aku. Mas Rizkon dan Mbak Wina hanya bisa bergeleng-geleng dan mengeluskan dadanya. Namun malam harinya mereka berdua dikejutkan dengan kabar gembira. Mbak Wina membeli tes pack dan saat dicek hasilnya positif. Mbak Wina dan Mas Rizkon pun sangat bahagia. Akan tetapi, itu juga membuat mereka bertambah pusing karena harus mempersiapkan biaya untuk anaknya lahir dan beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk calon bayinya. Seminggu kemudian, Mas Rizkon pun sudah sembuh. Karena Mas Rizkon tidak dipanggil lagi untuk kerja proyek, akhirnya Rizkon teringat tentang tawaran yang diberikan oleh Mas Fandi. Rizkon juga kepikiran tentang biaya untuk persiapan kelahiran anak pertamanya tersebut. Akhirnya Rizkon pun meminta pendapat kepada Mbak Wina mengenai tawaran dari Mas Fandi. Dek, waktu itu Mas ditawarkan uang modal dari Mas Fandi untuk buka usaha. Apa Mas ke rumahnya saja ya? Siapa tahu Mas Fandi bisa membantu kita, ucap Mas Rizkon. Ya sudah, kamu temui saja Mas Fandi, Mas, jawab Mbak Wina. Iya, besok Mas ke rumahnya. Keesokan harinya, Rizkon pergi ke rumahnya Mas Fandi dengan alamat yang sudah diberikan kepada Mas Rizkon. Dengan mengendarai sepeda motornya, Rizkon menuju ke rumahnya Mas Fandi. Menempuh sekitar waktu 20 menit menuju ke rumahnya Mas Fandi. Hingga sesampainya di alamat yang telah diberikan oleh Mas Fandi, Rizkon sangat tercengang melihat rumahnya Mas Fandi yang menjulang tinggi dan mewah. Rizkon pun mendatangi ke depan gerbangnya dan ada satpam yang menunggu di depan pos. Maaf Mas, mau nyari siapa? Tanya Pak Satpam. Mau nyari Mas Fandi Pak, apa Mas Fandinya ada? Tanya Mas Rizkon. Oh, Mas Fandi, ada Mas, silakan masuk, jawab Pak Satpam. Pak Satpam pun membukakan gerbang yang terbuat dari besi dan Mas Rizkon pun masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucap Mas Rizkon sembari mengetuk pintu. Waalaikumsalam, terdengar sautan dari balik pintu. Terlihat seorang laki-laki tampan yang umurnya sebaya dengan Mas Rizkon. Loh Mas Rizkon, silakan masuk Mas. Mas Rizkon pun yang baru pertama kali masuk ke dalam rumahnya Mas Fandi sangat tercengang karena di dalam rumahnya tersebut semua perlengkapan dan hiasan dindingnya itu sangat mewah yang pasti harganya mahal-mahal semua. Lalu seorang perempuan datang ke ruang tamu menghampiri Mas Rizkon dan Mas Fandi dengan membawakan air minum. Silakan diminum, ucap ART. Gimana Mas, apa Mas mau menerima tawaran saya yang waktu itu? Tanya Mas Fandi. Iya Mas, saya benar-benar sudah pusing 7 keliling. Ya sudah, kalau Mas siap, besok Mas datang lagi ke sini, ucap Mas Fandi. Rizkon dan Fandi pun saling bercengkrama dan Mas Rizkon berjalan mengelilingi rumahnya Mas Fandi untuk melihat sekeliling rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Rizkon datang kembali ke rumahnya Mas Fandi. Mas Fandi langsung mengajak Rizkon ke suatu tempat dengan menggunakan mobil Mas Fandi. Rizkon yang tidak tahu menahu hanya mengikuti saja kemana Mas Fandi akan pergi. Mas Fandi dan Mas Rizkon melewati jalanan yang sangat pelosok dan juga berliku-liku. Perjalanan yang ditempuh sekitar 3 jaman. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Mas Fandi dan Rizkon sampai juga di tempat yang dituju. Mas Rizkon terlihat keheranan karena dia dibawa ke tempat yang ada di tengah hutan. Mas, ini tempat apa sih? Sudah Mas, ikut saya saja, nanti Mas juga tahu, jawab Mas Fandi. Akhirnya mereka berdua berjalan masuk ke dalam hutan. Sekitar 30 menit mereka berjalan kaki, akhirnya sampai juga di sebuah padepokan yang letaknya berada di tengah hutan. Di padepokan tersebut terlihat sudah banyak orang yang ada di sana. Lalu Mas Fandi pun masuk ke dalam, Mas Rizkon pun mengikuti saja. Semua orang yang ada di padepokan tersebut semuanya sedang melakukan ritual dengan merapalkan mantra, begitu juga dengan Mas Fandi. Mas Rizkon hanya melihat saja dari kejauhan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Setelah 1 jam lebih, semuanya telah selesai melakukan ritual dan juga Mas Fandi. Lalu Mas Fandi dan Mas Rizkon menemui kuncen yang ada di padepokan tersebut. Gini Mbah, ini teman saya ingin kehidupannya berubah seperti saya, ucap Mas Fandi.
Sampean beneran mau melakukan ini demi kehidupan sampean berubah? Tanya Mbah Kuncen. Seketika Mas Rizkon pun mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mas Fandi. Mas Fandi sudah melakukan ritual pesugihan, makanya Fandi bisa sukses seperti sekarang. Lalu Rizkon masih terus berpikir tentang pesugihan tersebut, karena kalau melakukan pesugihan itu berdosa. Sedangkan di sisi lain, Rizkon juga ingin kehidupannya berubah supaya tidak dihina oleh tetangganya. Akhirnya, Rizkon pun mengiyakan tentang pesugihan tersebut tanpa memberitahu Mbak Wina terlebih dahulu. Iya Mbah, saya mau kehidupan saya berubah lebih sejahtera, jawab Rizkon. Apa sampean sanggup untuk melakukan ritual dan juga beberapa syaratnya? Tanya Mbah Kuncen. Syaratnya apa Mbah? Kamu malam ini harus melakukan ritual dengan membaca mantra yang akan saya berikan nantinya. Dan ini sebuah jimat. Jimat ini nantinya kamu simpan di tempat dagangan kamu. Dan kamu harus siapkan tempat khusus yang harus tertutup untuk melakukan ritual juga. Iya Mbah, baik, saya akan laksanakan, jawab Mas Rizkon. Singkat cerita, malam harinya Rizkon melakukan ritual di bawah pohon besar yang ditunjukkan oleh Mbah Kuncen. Saat sedang melakukan ritual, Rizkon mendapatkan beberapa gangguan. Namun kata Mbah Kuncen, Rizkon tidak boleh menengok ke arah sumber suara. Rizkon harus tetap fokus melakukan ritual dengan merapalkan mantranya. Terdengar suara kuntilanak yang tertawa cekikikan, dan Mas Rizkon juga melihat sekelibat bayangan putih dari depan pohonnya. Angin berembus kencang menembus tubuhnya Mas Rizkon, membuat suasana semakin mencekam. Tidak hanya itu, Mas Rizkon juga mendengar suara seorang wanita yang sedang menyinden. Sontak seketika tubuhnya Mas Rizkon ini bulu kuduknya merinding, sedangkan Mas Fandi menginap di rumahnya Mbah Kuncen. Dek, dek, dek. Terdengar suara tapakan kaki yang sangat berat dan besar seperti langkah kaki raksasa. Akan tetapi itu bukan raksasa, melainkan sosok genderuwo yang mencoba mendekati tubuhnya Mas Rizkon dari belakang. Mas Rizkon langsung berkeringat dingin dengan terus merapalkan mantranya. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba sosok genderuwo tersebut menghilang entah kemana. Tiba-tiba saja terlihat sinar yang terang menerangi Mas Rizkon di dalam hutan tersebut. Terlihat sosok wanita dengan menggunakan kebaya berwarna hijau yang sangat cantik. Dan wangi harum semerbak menyeruak di dalam hidungnya Mas Rizkon. Sosok Nyi Ratu tersebut mengatakan kepada Mas Rizkon, "Kamu mau hidupmu sejahtera dan kaya raya?" tanya Nyi Ratu. "Iya Nyi, saya sudah bosan hidup serba kekurangan dan selalu dihina," jawab Mas Rizkon. "Kalau kamu mau hidupmu bergelimang harta, ada syaratnya," ucap Nyi Ratu. "Apa syaratnya Nyi?" tanya Mas Rizkon. "Syaratnya, kamu harus memberikan bayi anak pertamamu untuk nanti saya asuh." "Maksudnya Nyi?" "Iya, nanti kamu akan kaya raya dan anak pertamamu untuk saya." "Apakah kamu sanggup?" tanya Nyi Ratu. Karena ingin kehidupannya berubah dan tidak mau dihina oleh tetangganya, akhirnya Mas Rizkon pun mengiyakan syarat yang diminta oleh Nyi Ratu. "Iya Nyi, saya akan memberikan anak pertama saya nanti kepada Nyi Ratu." Lalu seketika sosok Nyi Ratu itu pun menghilang, namun masih meninggalkan aroma wangi yang semerbak. Hari sudah mulai pagi, semburat sinar matahari mulai muncul dari ufuk timur, dan Mbah Kuncen menghampiri ke tempat ritualnya Mas Rizkon. "Ritualnya sudah selesai, ayo kita kembali ke padepokan," ucap Mbah Kuncen. Mas Rizkon pun mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Mbah Kuncen, kembali lagi ke padepokan. Sesampainya di padepokan, Mbah Kuncen langsung memberikan jimat sebagai penglaris tokonya nanti. Singkat cerita, Mas Rizkon dan Mas Fandi pun pulang, dan Mas Rizkon sudah mendapatkan uang modal usaha dari Mas Fandi. Rizkon pun membuka usaha kecil-kecilan, yaitu membuka toko sembako dan perlengkapan alat tulis. Tak lupa Mas Rizkon menyiapkan tempat untuk melakukan ritualnya. Kebetulan di dalam kosannya tersebut ada 2 kamar, dan kamar yang ada di belakang tersebut tidak dipakai. Jimat batu akik yang diberikan oleh Mbah Kuncen kepada Mas Rizkon pun disimpan di dalam kotak uang di toko sembakonya.
Hingga kehamilan Mbak Wina sudah semakin membesar, usia kandungannya sudah memasuki angka 5 bulan. Toko sembakonya Mas Rizkon yang baru dirintisnya itu masih sepi. Hingga tiba di malam Jumat Kliwon, Mas Rizkon melakukan ritual di dalam ruangan tertutup di kosannya. Dan keesokan harinya, tiba-tiba saja toko sembakonya Mas Rizkon seketika ramai dikunjungi pembeli. Dan para anak sekolah pun membeli alat tulis sekolah di situ. Mbak Wina pun ikut membantu melayani para pembeli yang semakin ramai. Dan betapa terkejutnya Mas Rizkon, dalam satu hari mereka sudah bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dan sudah bisa mengembalikan uang modal yang dipinjamkan oleh Mas Fandi. Karena uang modal yang dipinjamnya itu sudah ada, Mas Rizkon pun mengembalikan kepada Mas Fandi. Hingga beberapa bulan kemudian, Rizkon sudah bisa membangun rumah megah seperti kepunyaannya Mas Fandi. Mas Rizkon juga sudah bisa membeli mobil dan membangun toko sembakonya yang lebih besar lagi. Lahan kosannya itu dibeli oleh Mas Rizkon beserta rumah kosan tersebut. Kemudian kosan tersebut dirubah menjadi rumah mewah yang berlantai dan toko sembako yang ada di depan rumahnya semakin besar bangunannya karena lahan kosan yang dibelinya itu cukup luas sekali. Sehingga para tetangganya yang dulu mengejek keluarganya Mas Rizkon tidak berani lagi mengejek Rizkon dan Mbak Wina. Mbak Wina juga sudah melunasi semua hutangnya dengan warung sembako tetangganya. Mbak Wina sekarang bahagia karena suaminya sudah sukses. Mbak Wina juga sekarang sudah tahu kalau Mas Rizkon telah menggunakan pesugihan penglaris. Mbak Wina juga sekarang telah menggunakan perhiasan yang menempel di tubuhnya. Semua apa yang diinginkan Mbak Wina selalu dituruti oleh Mas Rizkon. Hingga beberapa kemudian, Mbak Wina perutnya sudah semakin membesar dan usia kandungannya sudah menginjak 9 bulan. Malam itu, Mbak Wina merasakan kesakitan pada perutnya dan Mbak Wina mengalami kontraksi yang sangat sakit sekali. Karena panik dan cemas, Mas Rizkon langsung membawakan Mbak Wina untuk ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mbak Wina telah melahirkan anaknya. Namun Mbak Wina belum melihat anaknya. Anak pertamanya itu langsung dibawa Mas Rizkon menuju ke tempat pohon besar yang ada di Padepokan Mbah Kuncen. Dan bayinya yang pertama itu diberikan kepada Nyi Ratu. Setelah diberikan kepada Nyi Ratu, Mas Rizkon kembali lagi ke rumah sakit. Mas Rizkon mengatakan kepada Mbak Wina kalau anaknya tidak selamat telah meninggal dunia. Mbak Wina pun meneteskan air matanya dan sangat bersedih. Singkat cerita, setelah menumbalkan anak pertamanya, Mas Rizkon sekarang sudah semakin kaya dengan harta yang semakin berlimpah. Sekarang Mas Rizkon bisa membuat kontrakan bertingkat dan bisa membuka cabang toko sembakonya di desa-desa lain. Akan tetapi, setiap malamnya, Mas Rizkon dan Mbak Wina selalu mendapatkan gangguan-gangguan yang membuat mereka tidurnya tidak nyenyak dan tidak tenang. Suatu malam, Mas Rizkon dan Mbak Wina sedang tertidur di kamarnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembok sebelah kamarnya berbunyi seperti cakaran kuku pada tembok. Saat Mbak Wina terbangun dan mendengar suara tersebut, ia pun langsung mendengarkan ada suara bayi menangis. Namun saat Mbak Wina mencari arah tangisan bayi tersebut, tidak ada. Seketika Mbak Wina pun merinding dan bulu kuduknya berdiri. Mbak Wina pun kembali lagi ke kamarnya. Dan pada saat baru merebahkan tubuhnya kembali di atas kasur, tiba-tiba saja pintu kamarnya seperti ada yang mengetuk. Sontak membuat Mbak Wina terperanjat dan langsung bangun untuk membukakan pintu kamarnya. Karena Mbak Wina pikir itu adalah suara pembantunya yang mengetuk pintunya. Akan tetapi saat Mbak Wina membuka pintu kamarnya, ternyata di depan tidak ada siapa-siapa. Mbak Wina pun segera menutup kembali pintunya dan kembali ke kasur lalu menarik selimutnya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Mbak Wina hamil kembali. Dan Mas Rizkon serta Mbak Wina sangat bahagia karena mereka akan memiliki anak lagi. Namun suatu ketika saat Mas Rizkon sedang melakukan ritualnya, tiba-tiba saja sosok Nyi Ratu itu datang ke dalam ruangan tempat ritualnya Mas Rizkon. Sosok Nyi Ratu tersebut mengatakan kepada Mas Rizkon, "Kalau kamu ingin semakin bergelimang harta, kamu harus memberikan kembali anak yang ada di kandungannya istrimu," ucap Nyi Ratu. Tapi Nyi... Tiba-tiba saja Nyi Ratu tersebut sudah menghilang. Akhirnya Mas Rizkon pun menceritakan semuanya kepada Mbak Wina tentang tumbal yang diinginkan Nyi Ratu tersebut. "Dek, aku mau ngomong sama kamu."
Ngomong apa, Mas? Mas mau jujur sama kamu, tapi kamu jangan marah ya, Dek. Jadi, sebenarnya anak pertama kita sudah dijadikan tumbal oleh Nyi Ratu demi kekayaan kita, Dek. Dan sekarang Nyi Ratu tersebut menginginkan anak yang ada di kandungan kamu lagi, supaya kita tambah kaya raya dan bergelimang harta. Jelas Mas Rizkon. Astagfirullah, Mas. Kenapa kamu tega sama anak kita hanya demi harta? Aku gak mau Mas kehilangan anak kita lagi, jawab Mbak Wina naik pitam. Tapi kalau kita gak memberikan anak kita lagi, kita akan kehilangan semuanya, Win. Pokoknya aku gak mau ya, Mas. Lebih baik kita hidup seperti dulu lagi saja daripada harus kehilangan anak kita lagi. Bukan dengan hidup kita yang banyak harta tapi tidak bahagia, ucap Mbak Wina. Seketika Mbak Wina langsung pergi meninggalkan Mas Rizkon sendirian. Dan di dalam kamarnya Mbak Wina menangis sejadi-jadinya. Suatu ketika salah satu tetangganya lewat di depan rumahnya Mbak Wina. Dan tetangganya tersebut adalah seorang Pak Ustadz. Pak Ustadz tersebut melihat kalau di depan rumahnya Mas Rizkon tersebut ada beberapa sosok makhluk yang berdiri di depan rumahnya. Sosok itu ada sosok kuntilanak, sosok genderuwo dan juga sosok pocong. Sontak Pak Ustadz langsung berucap istighfar. Pak Ustadz pun yang mengetahui hal itu langsung mengelus dadanya. Karena Mbak Wina tidak mau anak keduanya tersebut dijadikan tumbal oleh suaminya, Mbak Wina meminta bantuan kepada Pak Ustadz. Mbak Wina mendatangi rumahnya Pak Ustadz dalam keadaan perut yang sudah semakin membesar. Sedangkan Mas Rizkon saat itu sedang pergi melakukan ritual untuk setiap tahunnya ke tempat padepokan Mbah Kuncen. Assalamualaikum, ucap Mbak Wina. Waalaikumsalam, jawab Pak Ustadz dari balik pintu rumahnya. Ada apa, Mbak? Tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolongin saya, Pak. Saya takut, Pak Ustadz, ucap Mbak Wina. Takut kenapa, Mbak? Tanya Pak Ustadz. Anak saya, Pak. Anak saya yang ada di dalam kandungan ini akan dijadikan tumbal sama suami saya. Saya tidak mau, Pak. Maksudnya bagaimana, Mbak? Suaminya Mbak telah melakukan pesugihan? Tanya Pak Ustadz. Iya, Pak. Suami saya sudah melakukan pesugihan, jelas Mbak Wina. Astagfirullahaladzim. Pantas saja saat saya lewat di depan rumahnya Mbak, saya lihat ada beberapa sosok penunggu di depan rumahnya Mbak, ucap Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz, saya mohon bantu saya. Saya tidak mau anak saya jadi tumbal, Pak Ustadz. Saya harus bagaimana? Ucap Mbak Wina. Tenang, Mbak. Sebaiknya Mbak bertaubat sebelum semuanya terlambat, ucap Pak Ustadz. Saya mau bertaubat, Pak Ustadz. Tolong bimbing saya, Pak Ustadz. Yang saya takutkan nantinya kalau Mbak tidak mau menumbalkan anaknya Mbak sendirilah yang akan menjadi tumbal untuk kekayaan suami Mbak yang gila harta, jelas Pak Ustadz. Lalu saya harus bagaimana, Pak Ustadz? Tanya Mbak Wina. Kita pergi ke rumah Pak RT saja dan nanti kita bahas bersama-sama, ucap Pak Ustadz. Pak Ustadz dan Mbak Wina pun mendatangi rumahnya Pak RT untuk meminta saran. Kata Pak RT, sebaiknya Mbak Wina tinggal terlebih dahulu di rumahnya Pak Ustadz. Tentunya pasti dengan istrinya Pak Ustadz, tidak hanya berdua dengan Pak Ustadz. Supaya nanti Mbak Wina bisa melaksanakan taubatnya dengan sempurna. Dan Pak Ustadz juga Pak RT tidak memberitahu kepada tetangganya tentang pesugihan yang dilakukan oleh suaminya Mbak Wina. Suatu ketika, Mbak Wina disembunyikan di rumahnya Pak Ustadz bersama dengan istrinya Pak Ustadz. Mbak Wina diajarkan caranya untuk bertaubat. Pak Ustadz pun mengajarkan Mbak Wina untuk selalu sholat fardu dan sholat sunnah setiap harinya. Dan tak lupa juga untuk mengaji untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Rizkon sedang melakukan ritualnya selama berhari-hari di padepokan Mbah Kuncen. Mbak Wina disembunyikan di dalam rumahnya Pak Ustadz. Dan Mbak Wina juga selalu diberikan makan oleh istrinya Pak Ustadz. Hingga suatu ketika, Mas Rizkon pulang kembali ke rumahnya setelah melakukan ritual pesugihannya demi mendapatkan hartanya yang lebih berlimpah. Mas Rizkon terus mencari keberadaan Mbak Wina dari tempat yang ada di dalam rumahnya hingga ke sudut rumah sampai ke lantai atas rumahnya. Wina, Win, kamu di mana, Win? Teriak Mas Rizkon. Akan tetapi tidak menemukan juga keberadaan Mbak Wina.
Mas Rizkon pikir mungkin Mbak Wina sedang pergi bermain ke tempat tetangganya atau sedang pergi ke rumah orang tuanya. Jadi Mas Rizkon tidak mencari lagi keberadaan Mbak Wina. Hingga sudah hari menjelang malam, Mbak Wina belum pulang juga. Akhirnya Mas Rizkon pun mencari Mbak Wina ke rumah tetangganya. Keesokan harinya, Mas Rizkon menanyakan kepada para tetangganya tentang keberadaan Mbak Wina. "Maaf Bu, lihat Wina tidak?" tanya Mas Rizkon. "Tidak Mas," jawab tetangganya. Soalnya para tetangganya tersebut tidak ada yang tahu di mana keberadaan Mbak Wina. Akhirnya Mas Rizkon mencoba ke rumah kedua orang tuanya Mbak Wina. Akan tetapi hasilnya sama juga, tidak ada Mbak Wina di rumahnya kedua orang tuanya. Hingga suatu ketika Mas Rizkon berpapasan dengan Pak Ustadz. Mas Rizkon pun menanyakan keberadaan Mbak Wina kepada Pak Ustadz. "Pak Ustadz, maaf, mau tanya, Pak Ustadz melihat istri saya tidak?" tanya Mas Rizkon. "Tidak Mas, memangnya kenapa?" jawab Pak Ustadz pura-pura tidak tahu. "Gak apa-apa Pak, ya sudah terima kasih Pak," jawab Mas Rizkon singkat sambil meninggalkan Pak Ustadz. Mas Rizkon benar-benar stres dan bingung harus mencari istrinya kemana lagi. Sedangkan ritual untuk menumbalkan janin yang ada di kandungan Mbak Wina semakin dekat. Mas Rizkon benar-benar cemas dan gelisah karena tumbal yang sudah ditargetkannya itu menghilang. Jadi Mas Rizkon takut nantinya Mas Rizkon akan kembali jatuh miskin seperti dulu lagi. Sedangkan Mbak Wina masih saja diumpetkan di salah satu kamar di rumahnya Pak Ustadz. Dan dibekali ibadah serta mengaji, Pak Ustadz juga selalu sholat hajat dan juga sholat tahajud untuk membantu melindungi Mbak Wina dari serangan gaib. Setiap harinya, Mas Rizkon berkeliling berjalan kaki mencari kesana kemari tentang keberadaannya Mbak Wina, hingga terlihat seperti orang gila dengan pakaian yang lusuh seperti tidak diganti. Padahal dirinya sudah menjadi orang kaya, namun mungkin karena tidak diurus oleh Mbak Wina, jadi Mas Rizkon terlihat tidak terawat. Hingga suatu malam saat sedang tertidur, Mbak Wina bermimpi didatangi oleh sosok Nyi Ratu. Sosok Nyi Ratu itu mengatakan kepada Mbak Wina, "Serahkan anakmu kepadaku. Janinmu sudah ditargetkan suamimu untuk tumbal kekayaan selanjutnya," ucap sosok Nyi Ratu. Akan tetapi tiba-tiba saja ada Pak Ustadz yang datang dan berperang dengan sosok Nyi Ratu tersebut, dan Nyi Ratu pun akhirnya kalah. Seketika Mbak Wina terperanjat dan terbangun dengan napas yang tidak beraturan dan dipenuhi dengan keringat yang membasahi bajunya. Mbak Wina langsung mengelus-ngelus perutnya yang sudah terlihat membesar. Mbak Wina pun menghela napas panjang dan bersyukur karena anak yang ada di dalam kandungan tersebut masih ada di dalam perut. Singkat cerita, Mas Rizkon semakin kebingungan mencari kesana kemari keberadaan Mbak Wina. Mas Rizkon benar-benar sudah seperti orang gila yang selalu berteriak di jalan. Sampai semua tetangganya tersebut tidak mau untuk mendekati Mas Rizkon. Sedangkan usahanya Mas Rizkon yang dirintisnya selama ini mulai bangkrut sedikit demi sedikit. Mbak Wina sudah bertaubat dan hijrah sekarang. Mbak Wina sudah berhijab. Saat itu, Mas Rizkon sudah benar-benar gila dan kehilangan hartanya dengan perlahan-lahan. Usahanya sudah tutup dan jimat yang ada di dalam toko sembako depan rumahnya itu tiba-tiba saja terbakar dengan sendirinya. Hingga suatu ketika saat Mas Rizkon berada di dalam rumahnya, Mas Rizkon diganggu oleh sosok kuntilanak yang tertawa cekikikan. Dan tiba-tiba saja sosok kuntilanak tersebut berubah menyerupai sosok Mbak Wina. Rizkon yang saat itu melihat Mbak Wina, dia mendekati ke arahnya. Padahal sosok yang menyerupai Mbak Wina itu adalah sosok kuntilanak. Sosok itu membawa sebuah pisau saat Mas Rizkon mendekatinya. Dan Mas Rizkon pun langsung ditusuk perutnya dengan menggunakan pisau tajam yang dipegang oleh sosok kuntilanak tersebut. Mas Rizkon pun langsung terkapar di lantai dan penuh dengan noda darah. Sementara di dalam rumahnya tersebut tidak ada yang mengetahuinya karena pembantunya yang ada di dalam rumahnya Mas Rizkon itu telah keluar dari rumahnya. Pembantu tersebut diperintah oleh Mbak Wina saat itu untuk keluar saja dari rumah. Apalagi sekarang Mas Rizkon dalam keadaan sudah gila. Singkat cerita, beberapa warga sekitar menanyakan keberadaan Mas Rizkon yang tidak pernah terlihat sudah sekitar 5 hari lebih. Salah satu warga yang melewati depan rumahnya mencium bau bangkai aneh. Bangkai tersebut tepat berada di depan rumahnya Mas Rizkon. Namun rumahnya Mas Rizkon tersebut masih terlihat tertutup rapat sekali.
Sehingga para warganya penasaran karena takut terjadi apa-apa dengan Mas Rizkon. Akhirnya beberapa warga yang lewat depan rumahnya itu melaporkan kepada Pak RT. Pak RT dan beberapa warga yang lain akhirnya datang untuk melihat langsung ke rumahnya Mas Rizkon. Karena pintunya yang terkunci dari dalam dan tak bisa dibuka, akhirnya pintunya didobrak paksa oleh warga sekitar. Warga saling bekerja sama untuk mendobrak pintu rumahnya Mas Rizkon. Pintu pun akhirnya bisa dibuka dengan didobrak sangat kencang. Seluruh warga yang ada di depan rumah langsung masuk dan berpencar ke dalam ruangannya. Dan pada saat itu, terlihat Mas Rizkon berada di dapur dalam keadaan terlentang dengan tusukan pisau yang ada di perutnya dan dipenuhi darah yang telah mengering. Warga yang melihat ke tempat tersebut langsung tercengang, serta menutup hidungnya masing-masing karena bau mayat Mas Rizkon itu sudah sangat busuk sekali. Akhirnya Pak RT dan warga yang lain menyatakan bahwa Mas Rizkon meninggal karena bunuh diri. Karena dirinya telah gila, tidak bisa menemukan istrinya dan kehilangan hartanya dalam sekejap. Mbak Wina yang berada di rumahnya Pak Ustadz langsung diberitahu bahwa suaminya telah meninggal dunia. Singkat cerita, jenazahnya Mas Rizkon segera dimandikan dan disolatkan. Mbak Wina juga ikut ke rumah untuk melihat jenazah suaminya yang terakhir kalinya. Kemudian setelah disolatkan, jenazah itu pun langsung dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Meskipun suaminya telah berbuat dosa dan sudah melakukan hal yang menyakiti hati Mbak Wina, akan tetapi istrinya itu masih tetap merasakan rasa iba dan sedih atas kepergian suaminya yang telah melakukan perbuatan musyrik itu. Karena sosok Nyi Ratu itu tidak mendapatkan tumbal janin yang ada di kandungannya Mbak Wina dan juga tidak mendapat tumbal istrinya, maka Mas Rizkon sendirilah yang menjadi tumbal akhir dari pesugihan itu. Hingga setelah kepergian Mas Rizkon, kandungan Mbak Wina semakin membesar dan akan melahirkan. Mbak Wina sekarang tinggal di rumah kedua orang tuanya, tidak tinggal di rumah suaminya dengan uang hasil pesugihan. Semua pakaian uang dan emas yang ada di dalam rumah tersebut disumbangkan kepada panti asuhan dan juga panti jompo, dan juga orang-orang yang sangat membutuhkan. Mbak Wina mengeluh sakit pada perutnya, sepertinya Mbak Wina akan melahirkan. Mbak Wina pun langsung dibawa kedua orang tuanya ke rumah sakit. Sehingga cerita, akhirnya Mbak Wina memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Mbak Wina membawa anaknya itu ke rumah kedua orang tuanya. Dan semenjak saat itu, Mbak Wina mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya dan dirinya. Hingga sekarang akhirnya Mbak Wina sudah berhijrah dan lebih rajin beribadah. Hingga suatu ketika, Mbak Wina dipersunting oleh salah seorang ustadz yang belum menikah. Akhirnya Mbak Wina dan ustadz tersebut pun menikah. Dan kehidupan keduanya menjadi semakin baik dan juga rumah tangganya sangat harmonis dan bahagia. Sedangkan kabarnya, rumah hasil pesugihan milik Mas Rizkon sekarang terbengkalai dan warga sekitar sering melihat ada penampakan yang ada di depan rumah tersebut. Pernah suatu ketika salah satu tetangganya saat malam hari sekitar pukul 10 malam, jalanan sudah sepi. Bapak tersebut melihat ada sosok putih berambut panjang sedang bersenandung di atas pohon depan rumahnya Mas Rizkon. Ada juga tetangga depan rumahnya saat sedang duduk di depan teras rumahnya malam-malam sendirian. Tiba-tiba dirinya melihat rumahnya Mas Rizkon itu terbuka sendiri pintunya. Dan tetangga depan rumahnya itu melihat sosok yang menyerupai Mas Rizkon dengan wajah yang sangat pucat dan tubuhnya penuh dengan darah yang mengalir dari perutnya. Dan semenjak itu, Mbak Wina sempat menjual rumahnya Mas Rizkon tersebut. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mau membeli rumah tersebut. Pernah ada orang yang mau membeli rumah itu, akan tetapi saat melihat isi rumahnya, merasa tidak nyaman karena saat masuk ke dalam rumahnya, hawa yang dirasakannya itu berbeda hawa panasnya. Akhirnya orang tersebut tidak jadi untuk membeli rumah itu. Padahal uang hasil penjualan rumahnya itu mau disumbangkan kepada panti asuhan, panti jompo dan juga fakir miskin. Akhirnya karena tidak ada yang mau membeli rumah tersebut, rumah itu pun menjadi terbengkalai dan angker. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya. Untuk apa harta banyak akan tetapi hidup kita sengsara dan kehilangan orang yang tersayang dan terkasih. Jangan pernah bersekutu dengan jin ataupun iblis, karena itu semua hanyalah tipu daya jin yang akan menjerumuskan ke dalam jurang kesesatan. Tamat. Cerita pun selesai.
Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.